Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan bertanya, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita, entah itu cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya? Bagus sekali. Membaca sangat penting bagi kita semua, karena membaca dapat menambah wawasan kita. Nah, coba kalian ceritakan, novel, cerpen, atau cerita apa yang pernah kalian baca? Bagus. Jadi, setelah begitu banyak cerita yang pernah kalian baca, apakah kalian tahu jenis teks apa, cerita, novel, dan lain sebagainya tersebut? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerita, novel, dan lain sebagainya. Anak-anak, cerpen dan novel dan lain sebagainya tadi yang pernah kalian baca termasuk ke dalam teks narasi. Apa kalian tahu apa itu teks narasi? Teks narasi adalah sebuah karangan berbentuk cerita yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu sehingga menjadi serangkaian cerita yang lengkap. Tentunya teks narasi memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, keempat latar, dan yang kelima adalah sudut pandang. Perlu kalian ketahui, latar terdapat 3. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Begitu juga dengan sudut pandang. Sudut pandang ada 3. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang penulis. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan membagi kelas menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, silakan kalian menentukan sendiri siapa anggota kelompok kalian dan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu, saya akan membacakan sebuah cerita pendek berjudul Pendekar Bebek karya Yosef Rustandi. Kalian perlu diketahui, selama saya membacakan cerpen ini, kalian harus mencatat poin-poin penting karena kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerpen ini. Nah, anak-anak, silakan simak cerita pendek ini. Pendekar Bebek. Hai pendekar bebek, berapa telur yang didapatkan hari ini? Teriak Sion ketika melihat Dindin melewati gerbang sekolah. Teman-temannya yang sedang duduk di depan kelas 5B tertawa mendengarnya. Dindin hanya memandang mereka sekilas, lalu bergegas ke kelasnya, kelas 5B. Aku tidak tahu kenapa Sion selalu mengejek Dindin. Aku baru seminggu pindah ke SDN Ciweneng ini. Aku sekelas dengan Dindin. Aku berusaha keras menghafal teman-teman sekelas. Kalau ada kesempatan, misalnya saat istirahat atau sebelum bel masuk berbunyi, aku sering menyapa mereka. Tapi jujur saja, sampai saat ini aku belum mempunyai teman dekat. Mereka cenderung pemalu. Dindin adalah teman sebangkuku. Aku tentu lebih perhatian kepada Dindin. Aku lebih seakrab, karena aku memang ingin akrab dengan teman sebangku. Tapi setiap ditanya, Dindin hanya menjawab seperlunya. Tentu saja mereka segan kepadamu, kata Mama. Kamu pergi sekolah ikut mobil ayah, pulangnya kamu dijemput oleh Mama. Sementara mereka yang berangkat sekolah memakai sepeda saja tidak banyak. Kebanyakan mereka berjalan kaki.
Kalau begitu, mulai besok Raffi pergi sekolah berjalan kaki atau memakai sepeda. Tapi berangkat sekolah memakai sepeda pun belum berhasil mengakrabkan aku dengan Dindin. Oh iya, ayah dan mama punya usaha pakaian yang pemasarannya sudah tersebar ke kota-kota besar. Konveksinya berada di kampung Ciweneng ini. Kami sepakat untuk pindah ke sini karena ingin menikmati suasana pedesaan. Suatu pagi, ejekan Sion terdengar lagi. Hai pendekar bebek, apa gembalaanmu dikasih keong hari ini? Teriak Sion diikuti tawa teman-temannya. Tiba-tiba aku dapat ide. Saat siang, aku mencari Dindin. Setiap bel istirahat berdentang, Dindin selalu langsung keluar kelas. Aku mencarinya di kantin, lapangan futsal, perpustakaan, tapi tidak ada. Ada yang menyarankan kepadaku untuk mencarinya di kebun sekolah. Di belakang sekolah ada kebun yang ditamani apotek hidup. Ada juga 4 pohon cengkeh yang cukup rimbun. Di bawah pohon cengkeh ada bangku yang bisa dipakai istirahat. Tapi entah kenapa, kebun sekolah jarang dikunjungi siswa. Dari jauh aku melihat Dindin sedang duduk seorang diri. Dia sedang makan sesuatu yang dibekalnya dari dalam kotak bekalnya. Dia terkejut ketika aku menghampirinya. Boleh aku ikut duduk? Tanyaku. Dindin menutup kotak bekal yang berisi nasi goreng, lalu menggeser duduknya. Beberapa lama kami terdiam. Kenapa kamu mencariku? Kata Dindin. Apa kamu juga ikutan mengajakku? Tidak sama sekali, aku cepat menjawab. Aku justru ingin tahu, kenapa kamu disebut pendekar bebek? Mereka memang tidak salah. Aku adalah penggembala bebek. Sekolahku, buku-bukuku, semuanya dibiayai oleh bebek. Terserah kamu mau mengajakku atau bagaimana. Aku sudah tidak peduli lagi. Ternyata itulah alasannya. Hari Minggu pagi, aku bersepeda ke Rancaure, kampung Dindin. Rancaure adalah perkampungan yang berada di tengah sawah. Persawahan membentang sejauh mata memandang. Pagi-pagi pukul 6 sudah banyak orang yang berkeliling di sawah. Mereka membawa karung atau ember, entah untuk apa. Aku tersenyum ketika melihat seorang anak sedang mengambil sesuatu dari sawah dan memasukkannya ke dalam ember. Oh, ternyata dia mengambil keong emas. Untuk apa keong emas sebanyak itu? Tanyaku. Dindin terkejut saat aku sudah ada di dekatnya. Bebek harus dikasih keong bila ingin telurnya banyak, kata Dindin. Buat apa kamu datang ke sini? Mau mengajakku sebagai murid yang mesti keliling sawah setiap pagi? Justru aku kagum padamu. Kamu adalah murid SD terhebat yang pernah aku kenal, kataku. Dindin terpaku memandangku. Dindin melihara 50 ekor bebek. Berdua bersama kakaknya, Teh Dedeh yang sudah kelas 1 SMU, mereka bergantian mencari keong, mengumpulkan telur, dan menjualnya ke bandar. Dari 50 ekor bebek itulah mereka membiayai sekolah. Minggu pagi aku kemudian main ke rumah Dindin. Aku ikut mengeluarkan keong dari cangkangnya, memberi makan bebek, dan menjual telurnya ke bandar. Kalau tidak dikasih keong, bebeknya hanya bertelur 60% dari jumlah maksimal. Tapi bila dikasih keong bisa sampai 90%, kata Teh Dedeh. Sejak aku main ke rumahnya dan tidak ikut mengejaknya di sekolah, aku menjadi dekat dengan Dindin. Di kelas, Dindin lumayan pintar, rankingnya termasuk 10 besar. Tapi yang bakat paling hebatnya adalah olahraga lari cepat. Dia sudah 2 tahun menjadi juara sekolah. Artinya, Dindin sudah 2 tahun jadi utusan sekolah ke perlombaan atletik antar SD sekecamatan. Rupanya Sion merasa iri, karena sebetulnya dia yang ingin sekali mewakili sekolah dalam olahraga lari cepat. Tapi setiap perlombaan sekolah, Sion hanya menjadi juara 2. Kamu itu murid yang hebat, kataku suatu hari. Sayangnya kamu tidak bangga dengan pengalaman kamu memelihara bebek. Itu pengalaman yang luar biasa, bukan memalukan. Lalu, kenapa kamu tidak membalas bila diajak orang tentang itu? Kamu kan tidak melakukan sesuatu yang salah, jadi setidaknya bersuaralah. Jangan dibalas kasar, balas saja dengan bercanda. Semua orang juga tahu, kemampuan memelihara bebek bagi anak seusia kita adalah sesuatu yang luar biasa. Tentu saja sikap
Aku itu karena ayah dan mama yang mengajarkan. Aku dibiasakan untuk tidak malu berjualan di pasar kaget saat hari Minggu, bahkan berjualan di internet. Aku sangat gembira Dindin semakin mempercayaiku. Suatu hari ada pengumuman lomba karya tulis bagi siswa SD. Aku memberitahu Dindin. Aku kemudian menyarankan untuk menceritakan pengalamannya dan meminta bimbingan Bu Iis. Memang tidak mudah, tapi Dindin mau berusaha dengan keras. Aku terharu saat Bu Iis dan kepala sekolah mengumumkan bahwa karya tulis Dindin masuk 10 besar. Meski tidak memenangkan hadiah utama, Dindin mendapat beasiswa dari pabrik susu penyelenggara lomba tersebut. Dindin mendapat hadiah sebesar 500.000 per bulan dan 2 kaleng susu per bulan sampai lulus SD. Suatu hari aku mendengar Sion mengejek, "Hai pendekar bebek, akhirnya sekarang bisa minum susu ya?" Dan aku tersenyum ketika Dindin menjawab, "Iya dong, kan minum susu dan makan telur bebek itu menyehatkan." Teman-teman yang ada di situ tertawa mendengarnya. Sion merah wajahnya dan terdiam. Kali ini dia menyadari kesalahannya yang selalu mengejek Dindin. Ternyata itu tidak menyenangkan. Nah, dari cerita pendek yang saya bacakan tadi, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua alur, 3 tokoh dan penokohan, keempat latar, tempat, waktu, dan suasana, dan yang kelima yaitu sudut pandang. Mari kita bahas bersama. Anak-anak, untuk tugas kelompok, kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerpen yang akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok. Cerpen saya ambil dari kumpulan cerpen anak Pendekar Bebek karya Yosef Rustandi. Nah, kelompok pertama akan mendapatkan cerpen Butiran Nasi. Kelompok kedua Hadiah Terindah. Kelompok 3 Jambu Air Pak Basir. Kelompok 4 Juara Yang Curang. Kelompok 5 Kambing Mang Obing. Kelompok 6 Rumah Capung. Kelompok 7 Teko Nenek. Kelompok 8 Bisikan Hati. Kelompok 9 Hantu Tanah Kutukan. Dan kelompok 10 Komputer Kalkanci. Diskusikan unsur-unsur pembangun teks narasi sesuai dengan yang telah kita bahas sebelumnya. Tulis ke dalam 1 lembar kertas dan nanti setelah selesai, satu perwakilan akan mempresentasikannya di depan kelas. Anak-anak, kita telah memasuki akhir pembelajaran. Dari apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, terdapat 3 poin kesimpulan. Yang pertama, kita telah mengetahui apa itu teks narasi. Yang kedua, kita telah mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi. Dan yang ketiga, kita sudah dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yang telah kita baca masing-masing. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran dengan doa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.